Baru-baru ini, nama Kementerian ATR BPN kembali menjadi sorotan publik. Dari kasus pagar laut, penggusuran tanah, hingga kebakaran kantor, Badan Pertanahan Nasional semakin ramai diperbincangkan. Masalah pertanahan di Indonesia belakangan ini memang semakin mengkhawatirkan. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional masih terus menyelesaikan polemik seputar sertifikat hak guna bangunan atau HGB dan sertifikat hak milik atau SHM di area pagar laut di Desa Kohot, Kabupaten Tangerang, Banten. Di sisi lain muncul kasus penggusuran rumah yang ternyata telah memiliki SHM. Dan belum lama ini terjadi kebakaran di kantor BPN. Apakah semua peristiwa ini saling berkaitan? Atau apakah ada barang bukti yang hilang? Oke, mari kita breakdown satu persatu. Sertifikat hak milik atau SHM adalah jenis sertifikat kepemilikan tertinggi atas tanah dan bangunan tanpa batasan waktu. Memiliki SHM berarti pemilik memiliki hak penuh dan stabil atas properti tersebut, yang biasanya dihargai lebih tinggi karena status kepemilikannya yang kuat. Sementara itu, hak guna bangunan atau HGB hanya memberikan hak kepada individu atau badan usaha untuk mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah yang bukan miliknya. HGB memiliki jangka waktu terbatas yang biasanya 30 tahun dan bisa diperpanjang. Ada juga hak guna usaha yang berkaitan dengan tanah negara yang diperuntukkan bagi usaha pertanian atau peternakan dengan syarat minimal luas tanah dan investasi tertentu. Lalu mari kita fokus ke kasus pagar laut dulu. Kasus pagar laut di Tangerang dan Bekasi diduga terjadi kecurangan dalam penerbitan sertifikat hak guna bangunan dan hak milik di wilayah laut. Masalah ini menjadi perhatian publik karena adanya tumpang tindih antara HGB dan SHM di area yang seharusnya merupakan zona konservasi atau perairan umum. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar. Bagaimana bisa sebuah area laut diberikan sertifikat kepemilikan atau hak guna? Apakah ini kesalahan administratif atau ada indikasi penyalahgunaan wewenang? Kasus pagar laut di Tangerang mengungkap fakta bahwa kepemilikan HGB di area ini melibatkan dua perusahaan, yaitu PT Intan Agung Makmur atau IAM dan PT Cahaya Inti Sentosa atau CIS. Keduanya terafiliasi dengan Agung Sedayu Group milik Sugianto Kusuma alias Aguan. Data menunjukkan bahwa PT IAM memiliki 234 bidang SHGB, sementara PT CIS memiliki 20 bidang SHGB di wilayah tersebut. Totalnya ada 263 SHGB yang diterbitkan di area pagar laut sepanjang 30,16 km, termasuk 9 bidang atas nama perorangan. Menteri ATR BPN Nusron Wahid menyatakan bahwa pihaknya akan mencabut sertifikat HGB yang berada di wilayah perairan karena dinilai cacat hukum. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun, dan pendaftaran tanah. Namun hingga kini belum ada kejelasan mengenai langkah konkret yang akan diambil terhadap sertifikat-sertifikat tersebut. Masyarakat menantikan transparansi dan akuntabilitas dari pihak berwenang dalam menyelesaikan kasus ini, termasuk kemungkinan pencabutan sertifikat dan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan sertifikat di area yang seharusnya tidak bisa dimiliki secara pribadi. Kasus ini menunjukkan masih adanya celah dalam sistem pertanahan Indonesia yang dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu. Ini menjadi pengingat akan pentingnya reformasi dalam pengelolaan dan pengawasan aset negara, terutama yang berkaitan dengan wilayah konservasi dan perairan umum. Selain kasus pagar laut, permasalahan pertanahan di Indonesia juga disorot melalui insiden penggusuran di Tambun Selatan di Bekasi. Pada 30 Januari 2025 terjadi eksekusi lahan di klaster Setia Mekar Residence 2 yang mengakibatkan sejumlah warga digusur meskipun mereka memiliki sertifikat hak milik. Penggusuran ini dilakukan oleh Pengadilan Negeri Cikarang kelas 2 berdasarkan putusan nomor 128 PDT.G 1996 PN Bekasi tertanggal 25 Maret 1997. Wow.
Keputusan tersebut menjadi dasar bagi PN Cikarang untuk melakukan eksekusi pengosongan lahan seluas 3,3 hektar. Kasus sengketa lahan antara Mimi Jamilah dan Kayat di Desa Setia Mekar, Tambun Selatan, Bekasi bermula pada 1976 ketika Juju Sarbinon Doli menjual tanah seluas 36.030 meter persegi kepada Abdul Hamid, ayah Mimi Jamilah. Meski sertifikat hak milik tanah tersebut belum diterbitkan. Singkat cerita, Juju menjual tanah yang sama kepada Kayat, lalu dibeli oleh Kayat dan kemudian memecah SHM nomor 325 menjadi 4 bagian dan menjual sebagian tanah tersebut termasuk untuk pembangunan perumahan. Pada 1996, Mimi Jamilah menggugat Kayat dan pihak terkait ke Pengadilan Negeri Bekasi dengan dasar akta jual beli tahun 1976 dan pengadilan memutuskan bahwa SHM nomor 325 ternyata adalah milik Abdul Hamid serta memerintahkan pengembalian kepada ahli waris. Meskipun upaya banding dan kasasi oleh pihak tergugat ditolak, putusan pengadilan tetap berlaku. Sebagai pemilik yang sah, Mimi Jamilah mengajukan permohonan eksekusi atas lahan tersebut yang kemudian dilimpahkan ke PN Cikarang dan pada 30 Januari 2025, eksekusi dilakukan oleh jurusita pengadilan yang menyebabkan penggusuran beberapa rumah di klaster Setia Mekar Residence 2. Sedangkan posisinya warga sudah memiliki SHM atas tanah mereka di klaster tersebut. Namun pengadilan menilai sertifikat tersebut tidak sah karena diterbitkan di atas tanah yang masih bersengketa. Pertanyaannya, kenapa bisa terbit SHM baru kalau tanahnya dari awal sudah merupakan tanah sengketa? Memangnya nggak ada ya pihak yang menelusuri asal-usul kepemilikan tanah sebelum sertifikatnya terbit? Tunggu. Perasaan ada deh. Humas PN Cikarang Isnanda Nasution menjelaskan bahwa meskipun penghuni memiliki SHM, status hukumnya tidak lebih kuat dibandingkan dengan putusan delegasi yang menjadi dasar eksekusi. Proses hukum telah mencapai tingkat Mahkamah Agung sehingga eksekusi dilakukan untuk memberikan kepastian hukum. Setelah marak-maraknya kasus pertanahan, kebakaran melanda gedung Kementerian ATR BPN, Jalan Sisingamangaraja, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada 8 Februari malam. Api mulai terlihat sekitar pukul 23.09 waktu Indonesia Barat dan sempat membesar sebelum berhasil dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran. Kejadian ini memunculkan berbagai spekulasi, termasuk dugaan adanya kaitan dengan dokumen pertanahan. Tim Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri menemukan barang bukti berupa abu arang di lokasi kebakaran salah satu ruangan di gedung Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Menteri Nusron Wahid memastikan bahwa kebakaran merupakan musibah bagi kementerian dan bukan upaya penghilangan barang bukti masalah pertanahan. Kasus kebakaran di gedung Kementerian ATR BPN yang ditemukan menyisakan abu arang semakin memicu spekulasi. Apakah kebakaran ini hanya kecelakaan atau ada dokumen penting yang terkait sengketa tanah yang kini hilang? Di tengah polemik pertanahan yang tak kunjung selesai, masyarakat semakin kehilangan kepercayaan pada sistem yang ada. Kalau api di gedung bisa dipadamkan, bagaimana dengan api ketidakpastian yang semakin membakar keadilan?